Selamat sore Bapak dan Ibu Mitra Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat datang kembali di webinar kami. Pada sore hari ini, kami akan membahas mengenai weekly star chart seperti yang minggu lalu sudah juga kita ikuti bersama. Kembali kami hadir lagi hari ini dengan pembawa oleh Bapak Muhammad Al-Fatih, CFTA, selaku senior chart analis kami dari Samuel Sekuritas Indonesia. Bapak Ibu, kami juga ingatkan kembali agar Bapak Ibu berada di tempat yang baik untuk koneksi internetnya agar dapat mengikuti webinar kami dengan lancar. Kami juga ingatkan kembali untuk pertanyaan Bapak Ibu dapat sampaikan melalui kotak Q&A. Mohon tidak mengisi di kolom chat agar kami juga dapat merekap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu. Baiklah, kita akan segera masuk ke dalam acara utama. Kami persilahkan Bapak Muhammad Al-Fatih untuk menyampaikan presentasinya. Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara ya insya Allah mingguan kita ya, tergantung minat dari para peserta ya. Jadi kalau pesertanya sedikit, lama-lama kita akan akhiri acara mingguan ini. Tapi kalau pesertanya masih cukup banyak, mungkin kita lanjutkan. Nah, jadi di minggu yang lalu kita ada membahas beberapa saham Unilever, Telkom, kemudian Akra, MNCN, PTBA, ICBP, dan BCA. Nah, mungkin kita coba lihat chartnya ya. Saya coba tampilkan di sini star chart kita. Bentar. Oke, di layar Bapak Ibu udah kelihatan ya star kita, ya mudah-mudahan. Oke, mohon dari teman-teman kalau ada masalah disampaikan ya. Oke, jadi untuk membuka chart kita bisa dua cara, yaitu dengan klik di comment start tool dan kemudian kita pilih TA chart, atau kita dengan F12 ini ya. Jadi kalau kita klik, ini nanti muncul seperti ini ya, start chart kita. Nah, ini layarnya kelihatan sampai ke bawah di HP, di peserta. Oke, ya sampai save-nya kelihatan ya. Oke, minggu lalu ada masalah. Baik, ya, jadi ini IHSG kita. Ini garis-garis yang sudah saya buat minggu yang lalu. Masih muncul juga, kenapa? Karena setelah saya membuat garis-garis ini, saya tidak lupa men-save ya. Jadi kalau tidak di-save, maka garis-garis ini akan hilang, gitu ya. Oke, nah, kita kemarin sudah membahas Unilever ya. Coba kita lihat Unilever. Ya, jadi di minggu kemarin kita katakan bahwa Unilever itu resistensinya di 8.500, kemudian yang kedua di sekitar 8.750 ya. Dan juga kita sampaikan bahwa jika level ini 8.500 ini break, maka bisa berlanjut ke arah sekitar 9.500 ya. Namun kemarin itu kita sampaikan karena MACD-nya kelihatannya masih agak melemah, maka ada kemungkinan koreksi ya, dan ternyata memang masih koreksi ya, jadi masih bergerak flat ya, gitu. Oke, kemudian Telkom kita sempat mengatakan di minggu yang lalu hati-hati dengan level 3.000 ini, gitu ya. Ya, kalau kemudian jika tembus, maka hati-hati tekanan jualnya akan masih menguat, gitu ya. Dan kalau ini, jadi sekarang dia sempat ya tembus di bawah 3.000, mencoba naik lagi ke atas. Tapi di sekitar 3.050 itu tertahan lagi ya. Jadi ini masih sangat rawan untuk melanjutkan penurunan ya. Nah, minggu yang lalu kita katakan kalau mau buyback ya, kalau kita udah keluar buybacknya di sekitar 2.700 ya. Masih sesuai. Kemudian Akra kita katakan trennya naik, tapi mungkin ada koreksi dulu. Nah ini terlihat
terlihat bahwa harganya memang terkoreksi dan masih tren naik ya, artinya belum turun di bawah harga terendah sebelumnya. Kita lihat juga Bollinger Band-nya juga masih naik ya, Bollinger Band tengahnya. Kemudian kita bilang MNCN ada kemungkinan melemah. Ya, kemarin kan kita acaranya tanggal 30 ya. Nah, itu besoknya masih melemah gitu ya. Dan pelemahannya itu terendahnya di 795 ya. Kita katakan kemarin itu support di sekitar 770 ya. Dan dia akhirnya sempat turun ke arah harga terendahnya di 795. Nah, dan kemudian kita bilang resistance-nya ada di 880-900 ya. Nah, ini sekarang tadi 890 ya. Jadi ini sekarang mendekati resistance ya. Kemudian PTBA ya, kita katakan flat dan kemarin tanggal 30 itu penutupannya 2030 dan sekarang penutupannya 2010. Jadi relatively masih flat ya, sesuai ya. Kemudian ICBP kita kemarin bilang ada kemungkinan naik, supportnya 8750, resistance-nya di 9650 sampai 10.000 dan ternyata memang naik bahkan lebih daripada resistance yang kita lihat kemarin di sekitar 10.000 ya. Dia sempat naik ke arah 10.500 ya. Oke, kemudian BCA kita lihat supportnya di 30.000, tanggal 30 itu penutupan 31.200. Besoknya benar, dia tembus di bawah 30.000 tapi akhirnya naik kembali. Jadi harga terendahnya sempat di 29125 ya, sempat turun di 29125, akhirnya naik lagi di atas 30.000. Jadi supportnya masih bertahan. Namun analisis kita yang mengatakan, yang kita perkirakan bisa naik ke arah 33.000 sampai 37.000 belum tercapai ya. Oke. Jadi ini bahasan-bahasan kita minggu yang lalu. Nah, mungkin saya juga ingin sharing Excel yang kita punyai ya. Jadi kemarin minggu yang lalu kita sudah sempat membahas sedikit tentang Excel kita ya, yaitu Excel yang menyambung real time dengan aplikasi STAR. Ya, ini kan STAR kita ya, masih di STAR kita ya. Oke. Ya, jadi di aplikasi STAR itu kalau kita masuk ke menu Chart and Tools, itu kita klik, nanti di sana ada pilihan download STAR Excel add-in. Ya, jadi kita ikuti, kita klik, kita download, install. Nanti kalau sudah berhasil, itu Excel-nya, coba kita lihat Excel-nya, kita pindah, kalau boleh kita pindah view-nya, share-nya ke Excel sekarang. Dipindahkan ke Excel, share-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah download aplikasi add-in ya, tambahan Excel yang dari STAR, itu nanti muncul ini biarin aja dulu ya. Jadi ini akan muncul aplikasi STAR gitu ya di Excel kita ya. Yang kalau kita klik aplikasi STAR-nya itu nanti ada dua. Yang pertama reset setting dan get data STAR ya. Jadi kalau Excel kita masih kosong, begitu kita klik reset setting nanti akan muncul seperti ini di sini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini adalah data-data yang bisa kita ambil dari STAR ya. Mulai dari data harga seperti harga terakhir, last, open, percentage, change, trade trade date dan seterusnya ya. Ada sektornya apa, previous high low dalam
52 minggu, high lows awalnya berapa, terakhirnya berapa gitu kan. Kemudian return-nya, persentasenya berapa, ada volume, value, frekuensi, semua ada ya. Berapa untuk foreign-nya, terus bid offer. Jadi ini kita bisa dengan Excel ini, selama start kita buka dan sudah kita download aplikasi Star untuk Excel, maka ini kita bisa datanya real time gitu ya. Jadi kita nggak usah lihat startnya, kita bisa di Excel ini ya. Ini juga ada buyer, sellers, foreign, segala macam. Ini juga my trade, buy, trade, sell kita ya. Jadi ini settingannya pertama adalah kolomnya ya. Jadi ini di sini saya sudah setting bahwa kode ada di kolom A, kemudian di kolom B ada trade date dan seterusnya ya. Nah ini munculnya seperti ini kira-kira ya. Nah ini masih data tanggal 30 bulan 7 ya, bisa kita lihat. Ini kode-kode saham yang saya sudah masukkan di sini ya. Dan ini adalah data-data sesuai dengan settingan tadi ya. Jadi settingan tadi ada A, B, C, D, itu kolomnya itu muncul di sini ya. Saya kasih namanya di sini. Nah, ini supaya ini update itu kita get start data ya. Nah, get start data dia akan berubah ya. Karena ini kita kliknya baru sekarang ya, jadi ini perlu waktu dan ini kan datanya juga banyak. Nah, ini udah mulai berubah ya. Jadi ini sekarang data hari ini last. Jadi BCA itu tutupnya 3090. Seandainya ini saya misalnya ubah menjadi katakan apa yang ada di sini ya. Seperti misalnya saham apa ya? Kalau double bisa nggak ya? Coba CTRA saya masukkan. Nah, kita lihat apakah dia berubah. Ini di bawahnya takutnya ada CTRA juga. Oh ya, benar. Oke, ternyata dia otomatis bisa berubah ya. Ini CTRA hari ini di 635, opennya 645, high low dan seterusnya ya. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke BCA. Nah, ini Anda bisa save portofolio Anda transaksi hari ini gitu ya. Kebetulan saya tidak trading hari ini karena mempersiapkan webinar ini ya. Ini kita bisa masukkan di sini. Jadi ketika done order Anda muncul di sini ya, trade buy-nya kemudian harga berapa, buy-nya berapa lembar, ini berapa lembar sell-nya, di harga berapa. Nah, ini sheet ini bisa Excel-nya kita bisa save as setiap hari sehingga kita bisa mendapatkan data portofolio kita harian gitu ya. Jadi kalau di Star itu kan kita harganya adalah average ya. Jadi kalau kita transaksi aktif sekali misalnya BCA kita beli jual hari ini masih ada posisi, besok kita lanjutkan lagi beli jual dan seterusnya terus-terusan dalam 1 tahun, maka yang muncul itu adalah average yang terus sambung menyambung gitu average ya. Nah, tapi ada investor-investor yang lebih suka di data berdasarkan harga berapa dia dan ya, di harga berapa dia dan. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka Excel ini sangat bermanfaat gitu ya. Jadi dia bisa save setiap hari transaksi dia dan di harga berapa, nggak perlu ketik-ketik lagi ya. Selama ya. Oke. Selama tadi ya di startnya ini tidak selama tidak get data, maka data ini nggak berubah. Tadi kan pas pertama saya contohkan itu 31 Juli kan, datanya tidak berubah. Itu karena saya belum get data. Tapi begitu saya get data, dia berubah menjadi data hari ini. Nah, jadi itu data Anda harian, berapa transaksi yang terjadi, Anda bisa save as ya. Jadi Anda punya data harian transaksi Anda. Dan-nya di berapa, sell-nya di berapa, Anda bisa kalkulasi tanpa terpengaruh oleh average. Mohon maaf, terlalu bersemangat ya. Karena ini materi penting yang perlu kita sampaikan kepada nasabah. Kemudian dengan data-data yang ada, ya open, close, high low, change, previous dan macam, ini saya bisa hide ya. Dan kemudian apa yang saya bisa lakukan ya. Jadi ini saya hide. Nah,
Dengan data-data ini saya bisa langsung dapat pivot point ya untuk untuk saham-saham ini ya, BCA berapa pivot point-nya, support berapa, resistance berapa, dan lain sebagainya. Ini formula semua. Jadi ini berubah sesuai dengan perubahan di harga ini gitu ya. Jadi Excel ini banyak yang bisa dimanfaatkan, kita lakukan apa aja. Data yang kita bisa kumpulkan itu banyak sekali ya, sampai ada 57. Kalau nanti ada permintaan-permintaan dari Anda sebagai nasabah, kita akan tambahkan di sini ya, data apa yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau yang minta baru satu orang, yang mungkin kita pending dulu gitu ya. Tapi kalau memang udah banyak yang membutuhkan data tersebut, ya kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini jadi keuntungan yang bisa kita dapatkan dari Excel yang menyambung langsung dengan STAR. Pertama, data ini sudah gratis karena Anda kan sebagai nasabah sudah dapatkan data ini. Jadi Anda nggak perlu langganan apa data-data lainnya gitu ya. Nah, jadi datanya udah ada, kemudian Anda bisa tadi contohnya data portofolio transaksi Anda harian bisa dilakukan sini. Kemudian Anda mau pakai rumus-rumus seperti untuk pivot, silahkan. Dan ada beberapa investor kita ya, big client, dia kemudian menggunakan data ini untuk membuat indeks terhadap portofolionya dia. Ya, kan ada beberapa investor yang melakukan portfolio yang kemudian diindekskan ya. Jadi dia mengikuti LQ45, kemudian harga berubah, maka kemudian yang mana yang harus ditambahkan, yang mana harus dikurangi, dan seterusnya. Itu semua bisa dengan formula dibuat sendiri di sini. Ya. Jadi ini hal penting yang saya ingin sampaikan tentang Excel kita. Ya. Nah, sekarang kemudian kita juga Excel ini, kemudian kita juga pada saat registrasi kita sudah membuat angket ya. Nah, ini jadi ini kita akan memulai membahas saham-saham yang dimintakan oleh para nasabah. Saya mau kecilin sebenarnya. Oke. Ya, supaya nggak banyak mengganggu Excel kita. Nggak banyak mengganggu STAR kita. Oke. Jadi saya mau melihat STAR kita. Mungkin bisa ditampilkan startnya, udah ya? Belum. Oke. Nah, jadi ini saya sekarang masuk ke chart kita, ya. Ini batas bawahnya di tampilan di peserta sampai bawah, sampai save kan? Save-nya kelihatan, ya? Oke. Ya. Nah, jadi tadi itu ada sekitar 113 peserta yang mendaftar, diberi kesempatan untuk memilih saham-saham apa yang ingin ditanyakan, dan sebagai juara itu saham yang kemudian dipilih paling banyak itu adalah saham BRI. Ya. Jadi sebentar lagi saya akan bahas saham BRI. Oke. Ya, ini saham BRI. Kemudian, ya ini menutupi ya. Oke. Ini sebelah kiri ini ada yang menutupi. Saya mau geser gimana caranya. Oke, mungkin saya geser aja sedikit. Sebentar ya. Saya mau ngecilin ininya nih. Formatnya. Oke. Nah. Ya, kenapa? Oke. Ya, hilang ya. Silahkan, gimana? Oke, ya, jadi tadi kita ada sekitar 17 orang yang menanyakan tentang saham BRI. Ya. Itu ya, oke.
ini yang kita share ini satu tampilan semua ya. Oke, kalau gitu baik, nanti aja kalau gitu kita lihat ya. Jadi oke, ini saham BRI ya. Ini apa namanya, chart ini tadi kan kita udah tahu ya cara menampilkannya dari komen chart ini, kemudian kita klik TA chart atau dengan ikonnya ini F12 ini kita klik, muncul ini ya. Nah, ini settingannya itu apa namanya, sudah saya setting ya. Tapi kalau misalnya Anda punya setting beda dengan ini, bisa kita atur di sebelah kanan ini. Ini untuk melakukan setting ya. Jadi pertama di sini ada candlestick, line, dan bar. Jadi kalau kita klik bar dan kemudian kita draw, maka chartnya akan berubah jadi bar chart ya. Jadi ini bisa kita ganti menjadi candlestick, kita draw. Nah kemudian ini datanya bisa daily, bisa weekly ya, kita chart. Nah ini adalah data weekly ya. Jadi di sini pilihannya daily chart atau intraday. Intraday juga ada di sini. Oke. Kemudian ini periodenya ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, silahkan ada di sini. Kemudian di sini bisa dengan langsung memilih apakah ini data 1 hari, 5 hari, 6 bulan dan seterusnya ya. Kemudian di bawah ini kan ada apa namanya, indikator-indikator. Nah di sini indikator ini kita setting ya. Kita bisa hapus semua dengan klik ulang. Nah, misalkan kita mau dengan Bollinger Band, kita klik, kemudian kita draw, maka muncullah Bollinger Band-nya. Kemudian mungkin kita tambahkan parabolik SAR, kita masukkan, ya. Jadi ini ada parabolik SAR. Kemudian minggu lalu ada yang nanya MFI, ini ada MFI, ya. Tinggal kita klik aja MFI-nya, kita draw, ya. Ini udah ada MFI-nya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, saya terlalu cepat ya. Jadi kalau saya klik MFI, ini ada pilihannya, MFI 1, 14, 31 ya. Ini Anda boleh ganti-ganti ini ya. Apakah hanya satu MFI aja atau ada 2 dan lain sebagainya. Tinggal kita draw. Ya, ini kita gambar, nah ini ada 2 MFI. Kemudian kita juga bisa tambahkan MACD standar aja. Kemudian kita mau tambahkan lagi apa? Stokastik misalnya. Oke. Kemudian kita mau tambah apa lagi? Masih bisa nggak nih? Kita coba ya. Oh udah abu-abu semua. Berarti ini maksimum ya. Maksimum ada 3 indikator di bawah dan di dalamnya ini ada kita bisa tambahkan 2 di sini ya. Bollinger Band dan apa namanya? SAR ya. Oke. Jadi BRI. Nah, kalau kita lihat dari Bollinger Band-nya menyempit sekali, ini menandakan bahwa volatilitas sangat rendah, dia sedang kondisinya flat ya. Range-nya itu antara 2940 3.200 ya. Ini juga MACD-nya juga lagi pelan-pelan melipir ke bawah ya. Kalau kita lihat dalam 5 tahun, nah MACD-nya tuh dekat-dekat tengah gitu ya. Nah, ekstrimnya untuk BR ini di sekitar 75, atasnya, bawah di sekitar minus 77 ya. Nah ini kalau kita lihat 6 minggu ya, nah ini ya. Jadi dia sedang flat sideways ya. Nah kalau kita lihat juga stochastic-nya juga masih cenderung lemah ya. Nah ini arah selanjutnya ini sangat tergantung level mana yang ditembus ya. Pada saat ini SAR-nya ada di bawah ya, jadi ada sedikit bias trennya naik ya, tapi untuk benar-benar naik dia harus tembus dulu 3250 hingga 3350 ya, itu range atasnya, sedangkan bawah ada di sekitar 2950 2800 ya. Jadi ini apa namanya BRI ya. Oke. Jadi dia masih flat, ya. Oke, mungkin kalau kita coba dengan mencoba menarik garis, ya, tarik garis trendline. Saya coba tarik garis di sini, mendatar, saya coba mendatar, saya taruh di sini. Nah ini, ya. Jadi di sini resistance tadi ada di sekitar 3350 ya.
Kemudian yang berikutnya adalah sini nih. Ini berapa kali ya bottom di apa chart di atas ya. Ini berikutnya ya di sekitar 3.900 ya. Kemudian supportnya ada di sini ya, kira-kira yang terdekat ya di sekitar 2950 ya. Jadi ini pergerakan untuk BRI ya. Dia masih upside-nya lebih terbuka daripada downside. Hati-hati kalau sampai turun di bawah 2950 ya. Oke, ini supaya minggu depan kita bisa bahas lagi, ini kayak saya save ya. Oke. Nah, kemudian saya ambil contekan saya, berikutnya ada Telkom ya, ada 13 penanya yang ingin melihat saham Telkom. Oke, kita lihat Telkom. Nah, Telkom ini minggu lalu sudah kita bahas ya, ini tandanya masih ada garis-garis alat bantu ya yang kita sudah buatkan ya. Jadi harga hari ini tutup di 3140 ya, masih oke. Ini apa namanya, titik kritikalnya kan kemarin kita lihat di 3000 ya, 3000, dan kemudian kalau kita tarik lagi garis satunya lagi, nah di sini di 2850 ya, jadi ini area supportnya di 3000 sampai 2850 ya. Ini beberapa kali harganya nih di tanggal 30 Maret ini juga 950 naik lagi. Di kemarin itu tanggal 3 Agustus ya, 3 Agustus ya, 3 Agustus sempat turun hingga ke 2850 naik lagi. Nah, ini kita lihat ya, sedang cenderung turun. Nah, apakah kemudian di 3000, 2950 ini bertahan? Kalau enggak, dia bisa melanjutkan turun dan kita perkirakan arahnya ke arah 2700 ya. Trennya sekarang sedang tren turun ya, MACD-nya juga sudah di bawah, memang stokastiknya ada menguat sehingga kemudian kelihatannya kemarin kan sempat menguat tapi kemudian ada koreksi lagi ya. Oke, kemana ini Telkom ya, jadi kalau dia rebound ya, kalau rebound apa namanya, batasannya mungkin di sekitar 3100, 3150 ya. Kalaupun naik ke arah 31, 3150, dia masih dalam tren turun gitu ya. Nah, jadi range-nya sekarang 3000 sampai 3150, tapi masih ada tendensi turun. Oke. Nah, kalau kemudian dia turun di bawah 3000, bahkan di bawah 2950, 2850 ya, itu dia bisa lanjut ke arah 2700. Oke. Ini kebetulan saya sedang mencoba menjawab apa namanya, chat ya, ada question yang ditanyakan, jadi ini saya coba jawab juga sekali. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, ini kita Telkom ya, jadi tadi BRI masih flat, Telkom masih cenderung turun, kalaupun rebound mungkin di sekitar 31, 3150 sebagai resistance. Kalau dia berhasil tembus 3150, baru apa namanya, sinyal bullishnya semakin kuat ya. Oke, kemudian berikutnya bis Telkom, nah, gimana cara lihatnya nih? Ya, nggak boleh kita. Oke, BNI ya, BNI. Nah, BNI berapa orang yang nanya tadi ya? BNI yang nanya ada 12 orang ya, sama Telkom tadi 13, BNI sekarang 12 orang. Oke. BNI. Ya, BNI ini
sebenarnya gerakannya sedang flat ya. Kalau kita lihat ini kita coba tarik garisnya kira-kira di level ini ya. Nah, jadi kalau Anda sudah membuat garis-garis trend itu bisa di garis sebelah kanan ini ya. Di sini ada jari, kalau kita klik itu kita kursor ya. Kursor ini kita bisa melihat di tanggal berapa. Jadi di kiri atasnya itu ada tanggal, harga dan lain sebagainya ya. Dan ini mouse-nya kita naik turunkan, itu di sebelah kanannya ada harganya di sini. Ya, jadi kita tahu posisi kita di mana. Nah, kalau ini kemudian telunjuknya ini kita hapus, kita klik hilang dia, maka kita bisa memperbaiki, memanipulasi, mengedit garis-garis trend yang kita buat. Misalnya ini kita klik, apakah kita mau hapus, kita langsung aja hapus skip. Nah, hilang dia ya. Nah, kalau misalnya kita buat lagi, kita klik. Nah, ini kita bisa edit, menggeser-geserkannya bisa, ya. Dan kemudian juga kita bisa edit dengan klik kanan. Nah, ini kita mau bikin lebih tebal, bisa, ya. Kemudian gantilah normal aja. Nah, ini juga kita bisa dengan klik kanan, kemudian kita jadikan titik-titik. Nah, ini menjadi titik-titik, ya. Jadi ini dash, ya. Kita mau menjadikan solid, boleh. Nah, jadi dan ini kita bisa ganti-ganti warna gitu ya. Jadi dengan dash ini kemudian kita bisa ganti change color ya. Nah, pilihannya apa? Mungkin biar terang gitu kita kasih kuning, maka dia menjadi kuning di sini ya. Ini juga biar nggak terlalu ini kita bikin dash, kemudian kita ganti warnanya kuning. Nah, biar seragam. Oke. Ya. Nah, ini jadi kita lihat bahwa sejak Juni pertengahan itu dari bergerak flat ya. Kelihatan juga dari Bollinger Band-nya semakin lama semakin menyempit. Nah, hati-hati nanti ketika dia mulai melebar ya Bollinger Band-nya. Ini contohnya ketika dia mulai melebar dia lebih volatile. Ketika dia melebar dia lebih volatile. Nah, ini batas bawahnya itu ada di sekitar 4250, batas atasnya di 4850 ya. Jadi dia masih bergerak antara dua range tersebut. Dan kalau kita lihat ya bahwa MACD-nya ini pelan-pelan turun itu karena dia semakin lama semakin flat, dan kalau kita perhatikan ini kan banyak merahnya ya. Jadi itu menekan MACD-nya untuk semakin lama semakin turun. Tapi kalau kita lihat momentumnya ini rebound, koreksi lagi, rebound, koreksi lagi. Jadi selama dia di kisaran 4.300, 4.750 itu, maka kita bisa memanfaatkan gerakan-gerakan di stokastik untuk trading ya. Tapi kena resisten tipis, hati-hati masalah komisinya. Gitu ya. Kemudian seperti juga gimana kalau misalnya question and answer ini kita jawab nanti ya setelah pembahasan chartnya ya. Jadi silahkan aja Anda bertanya, tapi nanti waktu katakanlah nanti dari kita kan sampai jam 4:30 gitu ya. Mungkin 10 menit terakhir kita coba jawab chatnya ini. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan, Miss ya. Jadi untuk Excel ini kita bisa, itu ambilnya dari menu Chart and Tools ya. Itu di sini. Kita download Star Excel Add-in ya. Jadi kita download, nanti kita next. Biasalah kalau install gitu kan. Next. Nanti kalau udah terinstall, nanti Excel-nya itu di bagian atasnya ada comment Star ya, jadi nanti ada komen star di sana. Ya, jadi kalau Excel Anda buka belum ada tulisan starnya di atas di komen, di perintah-perintah yang ada di atas itu, kan di perintah di atas ada file, ada dan sebagainya, ada data gitu ya. Nah, kalau kalau sudah add-in-nya sudah masuk ke Excel Anda, itu harusnya sudah ada komen atau perintah star, ya, jadi sudah bisa dipakai. Dan Excel kita ini hanya bisa dipakai selama Star kita login. Ya. Jadi Anda buka Star Anda online, kemudian Anda login, maka Excel-nya itu bisa aktif. Ya. Kalau enggak,
angkanya tuh juga nggak hilang sih. Jadi kalau data yang sudah beda dengan beberapa tools lain ya, yang kemudian datanya itu diambil aplikasi lain ya, kalau kita ambil data ke Excel, begitu aplikasinya tutup, datanya juga hilang gitu ya. Tapi kalau di Star kita ini aplikasinya tetap datanya tetap ada di Excel ya. Jadi kalau kita udah sedot dengan aplikasi Star kita, dia ada di Excel kita, kemudian nanti aplikasi Star kita tutup, datanya tetap ada di Excel kita, nggak hilang ya. Dia akan berubah kalau kita klik get data. Ya, selama kita tidak get data, maka datanya akan tetap seperti yang terakhir. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tadi ya, salah satu idenya adalah untuk menyimpan portfolio harian Anda, itu sebaiknya di save as ya. Jadi formula awalnya itu nggak berubah, jadi setiap hari akan berubah datanya boleh berubah, tapi Anda save as sesuai tanggalnya, maka Anda punya data portfolio Anda harian. Ya. Oke, kita kembali ke BNI ini. Kita lihat bahwa dia sedang bergerak flat. Secara MACD dia cenderung turun karena selama dia flat ini banyak sekali merahnya. Ya, wajar karena ini kan sudah tinggi dari harga Maret ataupun Mei ya. Waktu itu di sekitar 3.200, sekarang sudah 4.600, jadi sudah 30% profit, maka ketika gerakannya ini nggak jelas, ya orang cenderung jualan, ya, jadi banyak. Makanya MACD-nya cenderung lemah. Stochastic-nya juga agak pelan-pelan ke bawah, tapi di sini kita bisa manfaatkan ayunan-ayunannya untuk trading ya. Jadi stochastic ini bisa digunakan selama masa-masa sideways. Hanya ini kan jaraknya agak kecil ya, 4.300, 4.800. Jadi hati-hati juga menggunakan stochastic-nya karena keburu pas naik itu langsung mentok di 4.800, mau beli juga udah tanggung gitu ya. Kita mau jual udah mentok lagi di 4.600 ya. Ini intinya range tipis sekali ya. Ya, jadi itu tetapi kalau kita lihat dari Dow Theory ya, Dow Theory itu mengatakan bahwa tren naik itu adalah kalau puncaknya itu selalu membentuk puncak baru ya. Jadi ini masih tren naik ya, sedangkan bottomnya koreksi tidak lebih rendah dari yang sebelumnya. Koreksi tidak lebih rendah dari sebelumnya. Jadi ini masa-masa tren naik, tapi kemudian terjadi sideways. Ya. Jadi sebenarnya dalam kondisi sideways ini nuansanya sih masih sisa-sisa tren naiknya masih ada. Ya. Kecuali kalau akhirnya tembus di bawah 4.300. Nah itu warning ya. Kalau tembus di bawah 4.300, dia bisa turun melemah ke arah 3.900, bahkan mungkin sekitar 3.600 gitu ya. Tapi selama tidak tembus di bawah itu masih oke ya. Masih ada potensi kenaikan. Terutama kalau dia berhasil tembus 4850 ya. Kalau tembus 4850 itu menjadi uptrend ya. Nah, saya coba membuat garis bantu lagi dengan menarik garis antara puncak dengan puncak dan kemudian saya bikin paralel. Nah, paralelnya ada di ini ya. Ini kopi, jadi saya bikin kopi. Nah, ini menjadi garis paralel. Jadi saya geser ini, saya mau cari. Nah, ini kan kebetulan pas ya, bottom ini dengan bottom ini pas. Nah, jadi jadi sebenarnya dia masih dalam tren naik dan sekarang channel bawahnya ada di sekitar 3.900 ya. Jadi kalau dia turun ke 3.900, ini juga harga terendah di tanggal 12 Juni. Oke, Anda boleh beli, nggak masalah gitu ya. Karena upside-nya itu masih besar, sedangkan downside-nya terbatas. Ya. Jadi ini di 3.900 antara 4.100 3.900 itu level baik untuk melakukan pembelian dengan risiko terkecil. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, saya save dulu supaya kita bisa bahas minggu yang akan datang. Ya. Oke, kemudian apalagi pertanyaannya BNI 12 orang yang menanyakan udah, kemudian Kalbe Pharma ya, ini juga 12 orang yang menanyakan. Oke, ya. Kita lihat Bollinger Band-nya harga selalu di atas garis tengah. Berarti dia masih tren naik ya. Kelihatannya secara konsisten harga mencoba naik di atas Bollinger Band, balik lagi, di atas balik lagi gitu, tapi tidak menyentuh, belum ada menyentuh Bollinger Band bawah ya. Jadi ini aman, masih naik ya. Memang MACD-nya kelihatan agak flat tapi masih di atas 0 ya. Dan ini stochastic-nya juga sedang mencoba rebound ya. Nah, jadi koreksi ini masih oke. Mungkin saya tambahkan garis bantu
batasnya mungkin di sekitar ini 1.500 ya, itu batasnya. Nah, kemudian kalau kita coba tarik alat garis bantu, ya, nah jadi ini garis trendnya. Saya coba membuat channel dengan menarik garis sejajar. Saya coba di sini dan kemudian kalau saya bikin sejajar lagi, kira-kira di sini ya. Jadi ini kisaran-kisaran kira-kira di berapa harganya. Jadi kalau turun mungkin di sekitar 1525, 15.000, 1.500 itu level baik untuk membeli karena ini masih tren naik. Jadi kalaupun koreksi di sini supportnya. Kalaupun lewat-lewat di sekitar 14.30 ya. Sedangkan upside-nya tertinggi kemarin itu di sekitar 16.30, sebelumnya 16.50 ya sekitar ya 16.30, 16.50 dan kalau lanjut ke arah 17.30 ya. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi sebelumnya ini juga ada level resistance. Nah, ini yang menyebabkan harga kemarin itu tertahan ya di 1.700 ya lebih kurang ya 1.700. Ya, ini harga-harga tertinggi ya dari 2019 kemarin ya, makanya agak tertahan. Ya. Jadi ini masih uptrend dengan support-support di bawahnya di sekitar 1520, 1.500, resistance-nya di sekitar 1.700, 1740 gitu ya. Masih tren naik ya. Hati-hati kalau turun di bawah support-support yang ada gitu ya. Kemudian setelah ini saya save dulu nih untuk minggu depan kita bahas. Ya, oke, saya save. Ya. Kalau tidak kita save, kalau kita ganti chart balik lagi ke sini, garis-garisnya hilang semua, gitu ya. Jadi kita harus save. Ya. Oke. Kemudian setelah Kalbe Pharma itu adalah sorry, ini apa namanya? Agak ketutup. BBKP ya, ini BBKP kemarin dia ratingnya dinaikkan ya oleh saya lupa Standard & Poor's atau apa gitu ya, rating obligasinya dinaikkan. Nah ini kalau kita coba tarik, saya coba tarik garisnya kelihatan support-supportnya dan kemudian saya coba tarik garis resistance-nya di sini ya. Nah jadi supportnya ada di sekitar 175. Resistance-nya ada di sekitar 240 ya, dan 240 ini lebih kurang di harga-harga tertinggi ini juga ya di sini ya, di sekitar ini. Jadi antara 240, 250 ya itu garis trendnya, dan sebelumnya ada di sini gitu ya di sini nih. Nah ini kemarin mencoba naik ya tembus dulu 210 ya. Jadi range-nya sekarang ada supportnya ada di sekitar 170, resistance-nya di 210, dan kalau break bisa ke arah 240 hingga 250. Ini untuk BBKP, Bang Bukopin ya, saya save lagi. Kemudian masih ada waktu, mungkin satu soal lagi, satu contoh lagi ya. Saya cepat aja. BCA, nah ini kan kita sudah sering bahas BCA ya, jadi nggak masalah. BCA masih polanya cup and handle, targetnya di 33.000, ini kita bahas minggu lalu, ada 33.000 sampai dengan 35.000 ya, dan support kuatnya di sekitar 30.000 ya, ini masih bertahan ya, masih bertahan. Jadi belum berubah analisis kita terhadap saham BCA ya. Jadi itu aja yang kita bahas pada hari ini. Terus terang pertanyaannya sebenarnya banyak ya, kalau dari angket kita ada tadi 100 orang membahas mengisi angket kita, mendaftar, dan ada 80 saham ya di sana. Tapi kita nggak punya waktu yang cukup. Ya, jadi saya akhiri karena waktu kita sudah habis. Saya kembalikan ke moderator kita ya, Ibu Yudit. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih atas pemaparannya, sangat menarik. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Jika memang masih banyak pertanyaan atau mungkin ada yang merasa terlalu cepat atau masih ini, bisa terus ikuti webinar kami ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Akan dijawab langsung dengan Pak Al-Fatih.
Nanti untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum dapat terjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tapi sebisa mungkin nanti di setiap weekly chart yang akan disajikan oleh Bapak Al-Fatih akan coba dibahas juga. Baik, kita langsung masuk saja. Mohon kesediaan Bapak Al-Fatih menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, suaranya udah belum? Udah ya. Oke, baik. Apa namanya? Ada beberapa pertanyaan ya. Oke. Ya, jadi beberapa pertanyaan untuk melihat yang paling atas mana, ini udah semua ya. Oke, tadi ada pertanyaan Excel-nya kliknya di mana? Tadi saya udah bahas ya, dari menu Chart and Tools, nanti kemudian install. Kalau sudah diinstal, kita tinggal buka chartnya aja. Nah, selama start online kita ini kita sudah login, maka itu kita bisa get datanya sehingga Excel-nya akan berubah otomatis ya, seperti itu. Ya. Kemudian apakah bisa format Excel tadi dikirim via email ya? Oke, nanti coba Anda hubungi account officer Anda atau customer service Anda, nanti kita coba kirimkan. Pivot Excel tadi aksesnya di mana? Jadi yang pertama adalah data market dulu ya. Data market itu kita ambil melalui Excel, kemudian nanti kita masukkan formulanya gitu ya. Mungkin nanti kita akan bikin webinar lagi khusus untuk ini, boleh nanti kita akan siapkan gitu ya pada waktunya gitu. Kebetulan nih sedang ramai nih kemarin kita ada webinar dengan Direksi Akra ya, itu sudah kita upload di YouTube kita, silakan diperiksa. Dan kemudian minggu sebelumnya itu minggu sebelumnya SIDO ya. Nah, SIDO itu juga kita sudah melakukan webinar dengan owner dan direktur pimpinan dari SIDO, itu juga sudah kita masukkan ke YouTube kita ya. Di channel kita adalah Samuel Sekuritas Indonesia ya di YouTube. Kemudian besok untuk nasabah itu adalah Kalbe Pharma ya, itu akan dibahas dengan pimpinan dari Kalbe Pharma, itu untuk nasabah, tapi nanti setelah itu bisa ya kita lihat di YouTube. Jadi kalau analisis kita baik dari technical mingguan, kemudian yang fundamental berdasarkan laporan keuangan, kemudian meeting-meeting dengan company ya, company outlook, kemudian juga analisis obligasi itu kita upload di YouTube ya. Jadi silakan Anda akses ke YouTube itu gitu ya. Oke. Kemudian IHSG. Oke, kalau itu kita coba lihat chartnya lagi ya. Kita share screen, chartnya, startnya. Oke. Oke, ya, jadi kita buka chartnya. Nah, kita kalau IHSG itu kan composite ya kodenya di kita. Nah, sini, ini chart kita ya. Oke, saya coba gedein, perbesar. Nah, kalau kita lihat dari MACD-nya dia sudah uptrend, sudah di atas titik nol, tapi memang ada sedikit pelemahan ya karena agak konsolidatif ya di beberapa hari ini. Kemudian saya coba ini chart minggu lalu ya, jadi garisnya nggak sampai. Nah, ini saya coba bikin paralel ya. Nah, jadi IHSG ini meskipun tren naik gitu ya, tapi range-nya itu ada bawahnya tuh maksimum 4.700 saat ini, atasnya itu ada di sekitar 5.300 ya, itu range yang ada ya. Tapi kalau kita lihat dari harga-harga terendah sebelumnya, nah mungkin mentoknya ini ada di 4850 ya, 4850. Jadi range-nya 4850 sampai dengan 5.300 lebih
kurang ya. Tapi kalau kemudian ada tekanan di bawah 4.900 itu support berikutnya ada di 4.700 ya, kita boleh entry beli di sana gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan lain untuk historical transaksi, bagaimana caranya memasukkannya ke dalam pivot Excel? Apakah bisa secara otomatis atau manual? Oke, kita coba tampilkan lagi Excel kita, ya star kita. Mungkin bisa di share screen starnya. Ya. Oke. Di share screen. Ya, udah kelihatan Excelnya? Oke. Tulisannya kekecilan kali ya, coba saya gedein. Nah, ya. Oke, jadi kalau Excel Anda sudah ada star di dalamnya, maka di atas ini ada tulisan starnya ya. Kalau Excel Anda belum ada starnya, berarti Anda harus install dulu. Tadi dari Star Online kita, klik di Chart and Tools, kemudian Anda install ya chartnya ya. Install in Excel-nya ya. Jadi ini tandanya sudah Excel Anda sudah ada starnya ya. Nah, kemudian kalau kita buka itu ada satu reset setting, kedua get data ya. Nah, kalau Anda reset setting ini akan di apa namanya? Yang pertama ini ya di halaman pertamanya ini akan keluar semua data yang bisa kita ambil dari Excel star kita ya. Termasuk di sini adalah my trade buy, my trade price. Jadi ini belinya berapa lembar, berapa harganya, sell-nya berapa lembar, sell-nya berapa harganya ya. Nah, ini saya masukkan di kolom LMNO ya. Jadi kalau kita lihat di data, jadi yang pertama kan setting, yang kedua data. Nah, di data ini maka kolom A, B, C, D, E dan seterusnya itu sesuai dengan setting kita ya. Di sini kan saya udah atur nih kode, B, trade date, C, last dan seterusnya ya. Nah, trade saya datanya ada di LMNO. Nah, ini saya tadi sempat hide, jadi saya buka dulu, saya unhide. Nah, datanya ada di sini, gitu ya, ada di sini. Nah, di sini kalau ada transaksi muncul di sini, ya, di sini kelihatan semuanya nol karena memang hari ini saya tidak transaksi, mempersiapkan untuk acara kita sore ini ya. Jadi ini kalau ada transaksi muncul di sini. Ini berapa lembarnya, harganya berapa lembar, harganya berapa. Ini bisa Anda save ya harian. Jadi Anda bisa melacak ya di mana transaksi Anda. Kemudian tadi pertanyaannya adalah jadi itu historical transaksinya ya. Jadi ketika ada transaksi hari ini, Anda harus save data ini ke dalam Excel lain ya. Karena ketika Excel ini kita dengan star kemudian kita get data, maka data ini akan berubah lagi sesuai hari ini gitu ya. Jadi supaya Anda bisa save datanya harian, maka setiap hari Anda save ke Excel yang lain ya, supaya dia tidak berubah gitu ya. Nah, kemudian ini kalau misalnya ini saya ini saya coba hide dulu. Ada yang menanyakan tentang pivot tadi ya. Sorry. Hide. Nah, pivot ini adalah formula gitu ya. Jadi ini saya ngambil datanya dari data-data yang ada di kiri ini gitu. Data yang di kiri ini kan saya ngambil dari Excel, Excelnya Star gitu ya. Nah, kemudian saya masukkan formulanya di sini. Nah, ya. Jadi pivot ini muncul berdasarkan data dari Star. Misalkan ini saya ganti misalnya TKIM, ini TKIM ya, enter. Nah, ini nanti akan berubah ya. Kan kita ini starnya sudah starnya kan udah get data kan, oke. Nah, jadi ini udah berubah ya. Jadi ini TKIM dengan support resistance R1, R2, R3 untuk besok. Ini semuanya formula yang saya buat berdasarkan data yang kita ambil dari start ini, open high low close, previous high low, previous close gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini kita bikin formulanya dan kemudian dia otomatis berubah sesuai dengan data yang kita ambil dari start gitu ya. Jadi seperti itu. Oke.
kemudian kemudian ada pertanyaan lainnya. Apa lagi ya yang pertanyaannya? Ya. Excelnya masih kelihatan. Coba kita stop share dulu mungkin ya. Jadi ada pertanyaan tentang beton, deal, WSKT, WTR, Adaro dan lain sebagainya. Terus terang kita tadi udah bikin angket ya pada saat pendaftaran dan supaya fair dengan yang lain, saya coba jawab saham-saham yang dari yang paling banyak bertanya ke yang paling sedikit, tapi kemudian waktu kita membatasi sehingga saya tidak bisa menanyakan semuanya, termasuk yang sekarang ditanyakan oleh bapak-bapak ya di luas kita WTR. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang ditanyakan tadi, thank you. Yang ditanyakan tadi itu ya ada 100 pendaftar dan peserta hadir sekarang ada berapa tadi? Sekitar 80 ya. Ya, ada 80. Dan kemudian pertanyaannya ada sekitar 80 saham ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya bahas semuanya gitu. Saya akan coba pikirkan gimana minggu depan pertanyaan-pertanyaan ini bisa saya jawab ya. Barangkali sementara keterbatasan yang ada, saya menjawab berdasarkan yang paling banyak ditanyakan. Makanya sebaiknya ada usul saya, Anda trading di saham-saham blue chips, karena itu biasanya akan ditanyakan gitu ya. Dan itu adalah cara untuk mengurangi risiko gitu ya. Saham blue chips itu adalah saham-saham yang bobotnya besar di IHSG dan otomatis para fund manager akan punya saham-saham blue chips ya, sehingga saham-saham blue chips itu akan menjadi sorotan dan akan mereka maintain ya, dibandingkan dengan saham-saham yang lebih kecil. Meskipun volatilitasnya saham-saham kecil itu lebih tinggi, bisa dapat untuk lebih besar, tapi juga punya risiko lebih tinggi. Jadi mungkin itu dulu ya batasnya, kita udah jam 4:30. Jadi saya kembalikan ke Ibu Yudit ya. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih atas jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mengikuti apa yang sudah dijawab oleh Bapak Al-Fatih dan cukup menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kami menutup acara, kami ingin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu bahwa kami akan melakukan webinar di minggu depan, di hari Selasa tanggal 11 Agustus, pukul 1 siang, perlu diingat pukul 1 siang, yang biasanya kami mengadakan agak sore, kami buat lebih siang, adalah pukul 1, yaitu mengupas tuntas mengenai Kalbe Pharma, yang akan diisi oleh pembicara kami, yaitu dari pihak Kalbe Pharma, Presiden Direktur Bapak Pijongsius, dan Direkturnya juga adalah Bapak Bernardus Karmenwinata. Kiranya Bapak Ibu jangan sampai melewatkan webinar kami ini, karena pasti akan banyak topik-topik yang menarik dan dapat menjadi salah satu strategi Bapak Ibu untuk memilih saham-saham pilihan Bapak Ibu untuk trading di Samuel Sekuritas Indonesia. Baik, sebelum kami tutup, kami juga mau mengingatkan kembali bahwa webinar ini mohon Bapak Ibu dapat ikuti langsung, meskipun ada beberapa yang kami upload di YouTube, tapi memang tidak semua dapat kami upload. Oleh itu kami lebih menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti webinarnya langsung. Jika memang nanti ada yang dapat diupload, Bapak Ibu tetap bisa melihat di YouTube kami untuk beberapa yang bisa kami upload. Demikian acara webinar pada sore hari ini. Jangan lupa sebelum keluar dari aplikasi Zoom segera mengisi feedback untuk acara kami selanjutnya. Terima kasih, selamat sore dan sampai berjumpa kembali.